ACB nih, masih di mea culpa. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang takkan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Lukas. Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Yesus dalam kalimat yang sederhana merumuskan peristiwa besar, peristiwa keselamatan yang ia lakukan. Anak manusia menanggung banyak penderitaan, ditolak, lalu dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Kita melihat peristiwa itu dirangkai sedemikian rupa, nanti akan kita temukan itu dalam trihari suci kita. Dia mengalami penderitaan dengan cemoohan, dengan penghinaan, dengan penyiksaan. Lalu ia akhirnya mati. Mati. Dalam bahasa pemahaman kita manusia. Mati. Yang dalam pemahaman yang dengan bahasa lain dikatakan ia turun ke alam maut. Tetapi tidak berhenti di sana. Dikatakan ia bangkit. Inilah puncak perayaan kita. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Kesanalah kita bawa permenungan kita. Bukan hanya di masa Prapaskah ini, juga hidup kita masing-masing. Perjalanan hidup kita. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya juga. Artinya, menyangkal diri, tidak mengikuti apa yang senang-senang, apa yang memuaskan itu saja, tetapi penderitaan yang mungkin bisa terjadi karena penyangkalan ini. Memikul salib, kita pun ikut memikul salib. Tetapi bukan mau mengatakan kita berada pada posisi yang sama dengan Yesus. Bukan, tetapi kehadiran Yesus itu memberikan kita sudut pandang baru memaknai perjalanan hidup kita. Nah, salib ini datang karena penyangkalan diri kita. Bukan karena perbuatan dosa kita, tetapi karena kita secara sadar ingin mengikuti Dia, dan konsekuensinya adalah kita harus menanggung kesulitan-kesulitan karena keinginan untuk berlaku jujur, keinginan untuk berbuat baik kepada orang, karena keinginan untuk berarti bagi sesama, kadang mendapatkan tantangan yang bermacam-macam dalam hidup kita. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Lagi-lagi dengan mendengarkan perkataan ini, Yesus mengajak kita
untuk memberikan makna dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Bukan hanya soal peristiwa senang, dan kita bersyukur di sana, dan tidak susah untuk mengatakan, oh Tuhan terima kasih atas kebaikan-Mu. Tetapi bagaimana pandangan yang sama kita pakai juga ketika kita melalui masa-masa sulit dalam hidup kita. Dan kesulitan ini datang dari niat, justru datang dari niat baik kita untuk setia kepada Allah. Ada banyak cobaan, ada banyak yang menghalangi, ada kesulitan, kita dicobai, itulah memikul salibnya. Tetapi berbahagialah orang yang setia, yang mau mengikuti Allah itu, tidak berdiam berkumpul dengan orang-orang yang kumpulan pencemooh, katanya tadi dalam Mazmur, tetapi berjalan menurut nasihat Allah, menurut tuntunan Allah. Allah sendiri yang menerangi kegelapan hati, menguatkan kita. Semoga ketika kita lengah karena terlalu banyak yang mengisi pikiran, yang mengganggu hati, suasana hati, dalam kesulitan-kesulitan itu, kita masih sanggup merasakan kehadiran Tuhan yang menuntun kita ke jalan-jalan yang baik. Pace ebene.